Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dian Chandra Fatihah. Saya adalah salah satu dosen tetap di Politeknik PC Ganesha Bandung pada program studi Administrasi Keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu dengan menggunakan metode DIA, yaitu metode yang digunakan selama masa pandemi COVID ini dengan online. Metode DIA itu adalah metode yang menggunakan delivery, interaktif, dan juga assessment. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah Manajemen Pelayanan Prima pada pertemuan yang kelima, yaitu tentang konsep pendekatan pelayanan prima dengan menggunakan metode 6A. Yang diharapkan pada mata kuliah Manajemen Pelayanan Prima untuk pertemuan kelima ini adalah mahasiswa agar dapat mengerti pendekatan pelayanan prima. Selanjutnya juga mahasiswa agar dapat memahami pendekatan pelayanan prima dengan menggunakan konsep 6A. Sementara itu, materi pembelajaran yang akan saya berikan yang pertama adalah pengertian mengenai pendekatan pelayanan prima, lalu pendekatan pelayanan prima dengan menggunakan konsep 6A, yaitu pertama adalah ability, yang kedua adalah attitudes, yang ketiga adalah appearance, yang keempat adalah attention, yang kelima adalah action, dan yang keenam adalah accountability. Sementara itu, sistem pembelajaran dilakukan secara offline atau tatap muka langsung. Dan metode pembelajaran yang saya berikan yaitu brainstorming dan juga diskusi. Akan saya jelaskan unsur delivery yang saya gunakan. Sebelum memulai pelajaran, tentu saya sudah terlebih dahulu mengupload atau menggugah materi dan juga bahan tayang berupa PowerPoint, video pembelajaran, modul, dan juga buku referensi, tugas, dan kuis beserta skornya melalui e-learning Politeknik PC Ganesha Bandung, termasuk video conference atau Zoom meeting. Contoh materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini adalah tentang manajemen pelayanan prima pertemuan kelima, yaitu pendekatan pelayanan prima dengan menggunakan konsep 6A. Yang saya lakukan biasanya sebelum saya memulai pelajaran, sehari sebelum pembelajaran dimulai, saya akan mengingatkan mahasiswa melalui WA group yang sudah saya bikin sebelumnya untuk mendownload materi dan juga meminta mahasiswa mempelajarinya terlebih dahulu melalui WA group. Berikutnya, setiap semester saya selalu memperbaharui pokok dan juga sub bahasan baik SAP dan juga GPPP agar selalu selaras dengan perkembangan terbaru dalam dunia kerja maupun dunia industri. Contohnya dalam materi pertemuan 5 ini tentang pendekatan pelayanan prima dengan menggunakan konsep 6A, di mana ketika kita memberikan pelayanan prima kepada konsumen dalam dunia kerja ataupun dunia industri agar senantiasa mengasah soft skill atau keterampilan kita agar dapat memberikan service excellent kepada konsumen. Terlebih di masa pandemi COVID seperti saat ini, ketika pemberian pelayanan kepada konsumen kemungkinan banyak dilakukan secara online, maka kita dituntut agar dapat meningkatkan kemampuan berbahasa yang baik, cepat memberikan respon, memprioritaskan kebutuhan konsumen, dan juga meningkatkan pengetahuan dalam bidang IT atau teknologi agar selalu bisa mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, secara rutin ataupun berkala, saya pun selalu memperbaharui atau menyempurnakan materi ajar, baik itu modul ataupun diklat, PowerPoint, e-learning, termasuk juga
tes berikut skornya. Modul atau diktat minimal setahun sekali. Saya selalu mengadakan evaluasi bersama-sama dengan tim dosen pengampu manajemen pelayanan prima. Pokok bahasan dan juga subbahasan yang sekiranya kurang relevan dengan perkembangan zaman mungkin akan kami ganti atau akan kami perbaharui kembali. Begitu pula dengan PowerPoint akan selalu kami perbaharui atau disesuaikan dengan perkembangan zaman supaya mahasiswa tidak jenuh, misalnya dengan menyisipkan aplikasi, animasi, ataupun video. Begitu juga dengan e-learning. Secara berkala, saya bersama dengan tim dosen pengampu mata kuliah manajemen pelayanan prima selalu melakukan evaluasi dan juga pembaharuan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya pada unsur interaktif, yang saya lakukan adalah rutin melakukan diskusi berbasis teks pada e-learning Politeknik Piksi Ganesha atau metode online lain seperti WA Group atau memanfaatkan Google Classroom atau Zoom Meeting. Dan juga saya selalu melakukan hybrid atau penggabungan beberapa metode pembelajaran yang mendukung, yaitu selain saya menggunakan metode ceramah, saya juga menggunakan metode brainstorming, diskusi atau presentasi kelompok, dan juga problem-based learning. Sepanjang pengalaman saya selama mengajar, ada beberapa pengamatan atau kesimpulan yang saya dapatkan, yaitu yang pertama, ada beberapa mahasiswa yang kurang aktif menyimak. Yang kedua, ada sebagian mahasiswa yang kecenderungan enggan atau malas untuk memahami teori ataupun konsep materi. Dan yang ketiga, ada banyak mahasiswa yang akan belajar atau menghafalkan materi pada saat akan ujian saja. Dan yang keempat, masih banyak mahasiswa yang bingung dalam mengaplikasikan teori yang didapat di bangku kuliah ataupun pada tempat bekerjanya. Dengan melakukan penggabungan atau hybrid beberapa metode pembelajaran, ada kemampuan yang diharapkan adalah pertama, brainstorming itu dapat merangsang daya olah atau daya pikir mahasiswa sehingga dapat mendorong mahasiswa agar lebih aktif lagi dalam mengikuti perkuliahan. Misalnya pada pertemuan 2 tentang service excellence, saya mengajak mahasiswa untuk menonton sebuah video yang menayangkan perbedaan pelayanan yang dilakukan oleh beberapa karyawan, yaitu pelayanan bad service, good service, dan juga excellent service. Lalu saya akan meminta kepada mereka untuk melihat dan menyimak bagaimana konsumen menerima ketiga pelayanan yang diberikan oleh karyawan tersebut. Saya kemudian akan meminta mahasiswa untuk melakukan analisa dan menyimpulkan perbedaan dari ketiga pelayanan tersebut. Sehingga dengan demikian mahasiswa dapat memahami pentingnya memberikan pelayanan prima atau service excellent, dan tentunya itu akan mereka lakukan, akan diterapkan jika sudah bekerja kelak. Selanjutnya, metode diskusi atau presentasi kelompok ini dapat memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan materi yang sudah ditugaskan sebelumnya dan memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya, berdiskusi, ataupun melengkapi materi. Misalnya pada pertemuan kedua tentang TQM atau Total Quality Management, saya akan membagi beberapa kelompok kecil yang biasanya berisi 2-4 orang dalam satu kelompok. Lalu saya tugaskan untuk mencari tahu syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh sebuah organisasi atau perusahaan agar dapat menerapkan TQM dengan baik. Lalu saya akan meminta setiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya. Sementara kelompok yang lain boleh menyimak serta boleh bertanya jika ada yang kurang paham. Dengan demikian diharapkan setiap kelompok akan saling melengkapi materi yang sudah dipaparkan.
Di akhir pembelajaran, saya selalu meminta mereka untuk menyimpulkan hasil dari diskusi yang sudah dilakukan bersama. Sementara itu, metode problem-based learning bertujuan agar mahasiswa dapat berpikir dan meningkatkan soft skill serta motivasi mereka dalam belajar. Karena metode pembelajaran ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa agar mereka dapat berpikir secara kritis ketika menghadapi masalah dan juga mendorong mereka agar dapat merangsang jalan keluar ketika mereka mendapatkan suatu masalah, mencari solusi, dan mencari pilihan yang terbaik. Selanjutnya, pada unsur assessment, ini biasanya saya lakukan dengan memberikan tugas dan juga kuis, serta ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester melalui e-learning Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Ataupun saya terkadang menggunakan metode lain seperti memberikan kuis dengan menggunakan aplikasi Quizizz, kuis Kahoot, atau bahkan juga melalui email. Kuis saya berikan pada setiap akhir perkuliahan berjalan sebagai umpan balik sejauh mana materi yang sudah saya berikan bisa mereka pahami atau dapat diserap oleh mahasiswa. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kuis lebih sering saya gunakan karena dengan pembelajaran via online ini, pemberian kuis dapat membuat pelajaran terasa begitu menyenangkan dan menarik. Biasanya, kuis saya berikan 10 menit sebelum pembelajaran berakhir. Kuis berkisar 5 pertanyaan tentang materi. Kuis yang selalu saya berikan biasanya berbentuk Quizizz. Umpan balik yang didapatkan setiap selesai memberikan Quizizz dan men-share hasil skornya kepada semua mahasiswa dari mulai skor yang tertinggi sampai dengan yang terendah ternyata terbukti sangat ampuh untuk membuat mahasiswa lebih giat lagi dalam mengikuti perkuliahan selanjutnya. Karena mereka merasa tertantang untuk dapat mengikuti Quizizz dan berusaha mendapatkan skor tertinggi. Secara tidak langsung, ini juga akan mendorong mahasiswa untuk bisa memahami materi pembelajaran dengan lebih mendalam lagi. Dengan adanya pemberian Quizizz ini ternyata berdampak positif pula pada peningkatan minat belajar mahasiswa dan juga berdampak positif pula pada peningkatan hasil UTS dan juga UAS. Karena metode pengajaran yang diakhiri dengan pemberian Quizizz ini membuat mahasiswa lebih fokus lagi dan lebih serius lagi dalam menyimak pembelajaran. Assessment untuk UTS dan UAS ini dilakukan melalui platform e-learning yang mana diberikan pada pertemuan ke-7 dan juga ke-14. Assessment berbentuk game seringkali juga saya berikan sebagai salah satu cara untuk menghindari kejenuhan dalam proses kegiatan pembelajaran. Misalnya 10-15 menit sebelum pelajaran selesai, saya akan memberikan satu buah pertanyaan kepada mahasiswa. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan tersebut, saya akan memberikan poin atau nilai tambah. Mahasiswa yang sudah menjawab dengan benar, saya akan meminta untuk membuat pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang sudah dibahas dan meminta kepada mahasiswa tersebut untuk memilih salah satu temannya agar bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jika ada yang tidak bisa menjawab atau jawabannya salah, maka mahasiswa tersebut akan saya minta untuk memimpin doa penutup. Selain itu, saya juga akan memberikan penilaian kepada mahasiswa. Assessment berupa games ini pun dapat membantu mahasiswa lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.